Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari olah data kami terkait pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap kepuasan pelanggan Lazada, studi kasus masyarakat Kota Cimahi. Di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri dengan NIM 1274, lalu Ilham Ramdan dengan NIM akhir 1276, dan Muhammad Fadli dengan NIM akhir 1279. Boleh di next. Baik, yang pertama ini latar belakangnya. Peran inovasi teknologi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sangatlah penting dan dapat memberikan dampak yang signifikan. Berdasarkan gambar di samping dapat disimpulkan bahwa secara berurutan jumlah pengguna internet di Indonesia terdapat kenaikan 24,6% di 2018 hingga 0,8% di 2024. Boleh di next. Lalu berdasarkan gambar di atas, data pengguna e-commerce dan ramalan pada tahun yang akan datang meningkat setiap tahunnya, di mana pada tahun 2020 tercatat 38,72 juta pengguna. Berdasarkan gambar di atas, data tersebut terdapat penurunan jumlah pengunjung pada Lazada, di mana pada kuartal 1 memiliki angka pengunjung 83,23 juta, kemudian menurun di kuartal 2 menjadi 74,53, dan kuartal 3 52,23 juta, dan pada kuartal 4 44,13 juta, tertinggal di kompetitornya Tokopedia dan Shopee. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, apakah kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna e-commerce Lazada di Kota Cimahi? Yang kedua, apakah harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna e-commerce Lazada di Kota Cimahi? Yang ketiga, apakah promosi berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna e-commerce Lazada di Kota Cimahi? Dan yang keempat, apakah kualitas produk, harga, dan promosi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pengguna e-commerce Lazada di Kota Cimahi baik secara simultan maupun parsial? Lalu maksud dan tujuan penelitiannya. Maksud penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna e-commerce Lazada di Kota Cimahi. Penelitian ini melibatkan responden di Kota Cimahi yang pernah berbelanja di e-commerce Lazada. Tujuannya ada 4, yaitu untuk mengetahui kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, untuk mengetahui harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, untuk mengetahui promosi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang terakhir, untuk mengetahui kualitas produk, harga, dan promosi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna e-commerce Lazada di Kota Cimahi baik secara simultan maupun parsial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya itu ada kerangka pemikiran. Untuk hipotesis yang pertama itu ada kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan untuk hipotesis yang kedua itu harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga itu ada hipotesis yang ketiga itu promosi berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Dan hipotesis yang keempat itu kualitas produk, harga, dan promosi berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Baik, untuk selanjutnya boleh next. Di sini ada hasil penelitian, yaitu untuk profil responden. Dalam penelitian ini merupakan pengguna Lazada yang pernah membeli produk Lazada. Jumlah data responden yang diperoleh sebanyak 40 orang dan didominasi oleh laki-laki 57,5% dan rentang usia 20-21 tahun, itu 60%. Yang berdomisili di Kota Cimahi 100% semuanya dan pekerjaan sebagai mahasiswa itu 80%. Baik, untuk selanjutnya ada hasil uji validitas dan reliabilitas. Untuk hasil uji validitas menunjukkan untuk seluruh butir pertanyaan yang ada pada kuesioner dinyatakan valid karena correct item total atau correlation dari setiap pernyataan dalam kuesioner tersebut lebih besar dari R tabel, yaitu 0,312, yang artinya instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dapat mengukur apa yang harusnya diukur. Untuk selanjutnya ada hasil pengujian reliabilitas. Diketahui bahwa nilai front batch alpha-nya dinyatakan reliable karena nilainya lebih besar dari 0,6 berdasarkan gagasan disemukan oleh Sekaran dan Bogi sehingga dapat menjamin pengukuran yang konsisten jika dilakukan dalam lintas waktu yang berbeda. Boleh di next. Untuk selanjutnya ada hasil penelitian, hasil uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil asumsi klasik yang telah diringkas pada tabel 4.3, diketahui bahwa dalam uji normalitas semua data berdistribusi normal.
karena nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Kemudian hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa data atau model terbebas dari multikolinearitas, yang artinya antara variabel independen pada model regresi keduanya tidak saling berkorelasi karena nilai tolerance value-nya lebih besar dibanding 0,1 dan PIF-nya kurang dari 10. Selain itu, diketahui hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Gletser dan uji PAP menunjukkan bahwa data terbebas dari heteroskedastisitas karena nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Terus di sini ada hasil penelitian uji parsial dan uji simultan. Untuk uji parsial itu uji T, produk dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan yang dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,644 dan 0,124214 serta nilai T hitung sebesar 6,291 dan 1,995 lebih besar dari T tabel, yaitu sebesar 1,306. Sementara variabel harga berpengaruh positif dan tidak signifikan dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,143 serta nilai T hitung sebesar 1,102 lebih kecil dari T tabel 1,306. Untuk uji simultannya itu uji F, nilai F hitung sebesar 63,732 lebih besar dari 2,87 dan tingkat signifikasinya 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya variabel kualitas produk, harga, dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada hasil penelitian dari uji hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama yaitu kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nilai T hitung 6,291 dan nilai SIG 0,00 yang berarti H0 berhasil ditolak. Dan hipotesis 2, harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai T hitung 1,101 dan nilai SIG 0,279 yang berarti H0 gagal ditolak. Selanjutnya ada promosi berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai T hitung 1,995 dan nilai SIG 0,054 yang berarti H0 gagal ditolak. Selanjutnya ada H4, kualitas produk, harga, dan promosi secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai F itu 63,732 dan nilai SIG 0,00 yang berarti H0 berhasil ditolak. Di sini ada pembahasan berdasarkan hasil pengujian H1 ditemukan berhasil menolak H0, maka dapat diketahui bahwa kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Temuan ini mendukung hasil penelitian Stefanus et al. Pada 2022 yang mengemukakan bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memapankan temuan sebelumnya terutama dalam konteks e-commerce, namun menetapkan objek dan nilai berbeda-beda seperti Shopee. Kemudian hasil pengujian H4 ditemukan berhasil menolak terhadap H0, maka dapat diketahui bahwa kualitas produk, harga, dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Temuan ini mendukung gagasan yang dibuktikan oleh Stefanus et al. Selanjutnya, hasil pengujian H2 dan H3 justru gagal menolak H0, sebagaimana yang diketahui bahwa harga dan promosi tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini tidak mendukung hasil penelitian Stefanus et al. 2022 yang mengatakan bahwa harga dan promosi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Di sini ada kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengguna aplikasi Lazada di Kota Cimahi dapat disimpulkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi konsumen terhadap kualitas produk yang ditawarkan oleh Lazada, baik dari segi bentuk, ketahanan, fitur, maupun desain, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan. Sebaliknya, variabel harga dan promosi secara parsial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa konsumen Lazada di Cimahi cenderung lebih mempertimbangkan kualitas produk dibandingkan aspek harga atau promosi dalam bentuk kepuasan mereka. Namun ketika diuji secara simultan, kualitas produk, harga, dan promosi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, yang menunjukkan bahwa kombinasi ketiga faktor tersebut tetap relevan dalam bentuk pengalaman konsumen secara keseluruhan. Di antara ketiganya, kualitas produk menjadi variabel yang paling dominan dalam menentukan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada saran, yang pertama aplikasi ilmiah, yang pertama penelitian, selanjutnya disarankan menggunakan variabel seperti kepercayaan pelanggan atau pengalaman pengguna. Yang kedua ada gunakan metode mix method atau kuantitatif dan kualitatif agar hasil lebih mendalam.
Yang ketiga, perluas sampel dan wilayah penting untuk meningkatkan generalisasi hasil. Di sini terus ada implikasi manajerial. Lazada perlu fokus meningkatkan kualitas produk terhadap seller. Yang kedua, evaluasi kembali strategi promosi dan penetapan harga agar lebih relevan dan bernilai bagi konsumen. Terus yang terakhir ada tingkatkan user experience seperti navigasi aplikasi, layanan pelanggan, dan transparansi informasi produk. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.